Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan 5 orang. Kami akan mempresentasikan tentang giroskop dan flywheel. Ini merupakan overview dari masing-masing giroskop dan flywheel, yaitu ada pengertian, cara kerja, dan aplikasi. Untuk flywheel atau biasa disebut roda gila, adalah perangkat mekanik berputar yang digunakan untuk menyimpan energi rotasi. Fungsi dari flywheel memiliki peran penting untuk melepaskan energi beban mekanik pada piston. Sekarang kita akan membahas tentang cara kerja dari flywheel. Cara kerja dari flywheel adalah flywheel merupakan perangkat mekanik yang berputar dan dipakai untuk menyimpan energi atau putaran dari crankshaft pada mobil. Itu komponen ini memiliki momen inersia yang sangat signifikan untuk menahan perubahan kecepatan putar mesin di mana jumlah energi yang tersimpan pada flywheel sebanding dengan kuadrat kecepatan putarannya. Habis itu energi dari flywheel, energi yang disalurkan ke flywheel menggunakan torsi sehingga kecepatan putaran dapat ditingkatkan sebab energi dapat tersimpan. Udah masuk video belum ya soalnya? Selanjutnya kita bahas aplikasi flywheel. Pertama adalah penggunaan flywheel dalam mesin. Flywheel biasa ditempatkan di satu sisi dari crankshaft dalam transmission line untuk mengurangi imbalance dari gaya rotasi di crankshaft. Dalam kasus four-stroke engine di masing-masing silinder, satu power stroke dihasilkan per 2 kali revolusi crankshaft. Flywheel menyimpan energi ini dalam bentuk energi kinetik dan menyediakannya di pergerakan lain seperti intake, dan exhaust untuk laju engine yang kontinu. Karenanya, tanpa flywheel, rotasi crankshaft dapat pulsating dan ketika interval power stroke sudah sebesar pelambatannya, engine akan berhenti. Selanjutnya, flywheel yang diassembly di crankshaft harus dynamically balanced, karena jika tidak, ia dapat menyebabkan getaran beserta beban yang besar pada crankshaft dan bearing. Next. Selanjutnya, kita masuk ke fungsi. Fungsi pertama dari flywheel adalah menyimpan energi dalam jumlah yang signifikan dan mengeluarkannya ketika dibutuhkan. Nilainya dapat dihitung dengan persamaan yang tertera di kolom sebelahnya, yaitu energi kinetik sama dengan setengah I omega kuadrat, dengan omega adalah kecepatan angular, dan I sebagai momen inersia massa dari pusat rotasi. Untuk silinder pejal, I yang digunakan adalah setengah mr kuadrat. Untuk silinder kopong dinding tipis, I yang digunakan adalah mr kuadrat. Untuk silinder kopong dinding tebal, I yang digunakan adalah setengah dikali R eksternal kuadrat tambah R internal kuadrat. Fungsi selanjutnya, flywheel terkadang digunakan untuk menyuplai energi yang tidak sekaligus atau berselang. Memberi energi yang lebih dari kapasitas mesin itu sendiri dengan memperoleh energi ke flywheel seiring dengan waktu, lalu melepasnya secara cepat. Contohnya adalah riveting machines. Selain itu, ia juga mengurangi fluktuasi dari torsi, menyebabkan rotasi crankshaft menjadi seragam. Lalu, flywheel juga memprovide balance untuk crankshaft dari engine dan memfasilitasi mesin dalam mengatasi short time overload, seperti ketika menyalakan engine dari keadaan istirahat. Sedangkan aplikasinya yang berupa bentuk konkret dapat dilihat dari penggunaannya dalam reciprocating internal combustion engines, wind turbines, locomotive propulsion system, satellites to control directions, mechanical workshops, dan punching machines.
Oke, selanjutnya adalah giroskop. Giroskop merupakan suatu alat atau perangkat untuk mengukur dan mempertahankan orientasi arah yang berlandaskan prinsip kerja dari momentum sudut. Lalu ada sifat-sifat dari giroskop, yaitu ada rigidity in space. Semakin cepat putaran, maka giroskop akan semakin rigid, mempertahankan posisi putaran terhadap aksis putarnya. Lalu ada precision, perubahan orientasi aksis putaran terhadap putaran benda. Next. Giroskop terdiri atas beberapa bagian, yaitu ada rotor, gimbal, spin axis, dan giroskop frame. Giroskop itu mengukur atau mempertahankan orientasi dengan prinsip ketetapan momentum sudut. Bagian tengah giroskop berupa rotor yang diputar dan terdapat gimbal di sekitar piringan tersebut. Rotor memiliki gaya yang dihasilkan oleh putaran. Gaya putaran tersebut bisa melawan gaya dari luar rotor dan mempertahankan sumbu rotasinya sehingga rotor tidak ikut terputar. Rotor terisolasi dari torsi eksternal, maka dengan prinsip ketetapan momentum sudut pada rotor, besar momentum sudut dan arahnya akan selalu konstan. Lalu apa yang terjadi apabila putaran rotor menjadi pelan dan berhenti? Yaitu akan terjadi gimbal lock. Gimbal lock terjadi karena hilangnya sumbu kebebasan dalam mekanisme gimbal. Misal pada mekanisme 3 gimbal, dua dari 3 sumbu atau lapis lingkaran terdorong, sehingga gimbal berada dalam konfigurasi paralel, yaitu berada pada posisi yang sama seperti pada gambar, sehingga mengunci sistem giroskop menjadi rotasi dalam 2 dimensi. Oke, lanjut. Sekarang kita membahas tipe dan aplikasi giroskop. Jadi, giroskop itu dapat diklasifikasikan sebagai displacement gyro serta rate gyro. Displacement gyro memiliki beberapa tipe lain seperti free gyro dan tight gyro. Ini ada gambarnya itu, bisa dilihat juga. Lanjut. Oke, sekarang kita bahas free gyro. Jadi kalau free gyro itu dia punya 3 DOF. Jadi si free gyro itu bisa berputar dengan bebas di 3 aksis. Dalam pengaplikasiannya, free gyro hanya digunakan dalam sistem inertial reference system (IRS) yang sudah usang. Maksudnya itu dipakai zaman dulu gitu di pesawat. Good. Nah, habis itu ada tight gyro. Jadi di sini kita mulai dari cara kerja dulu. Cara kerja itu tight gyro merupakan giroskop yang memiliki 3 DOF juga, namun memiliki sistem kontrol yang berfungsi untuk menjaga putaran aksis di posisi yang diinginkan. Nah, aplikasinya itu ditemukan di head indikator pesawat. Head indikator pesawat itu bakal menjaga aksis rotasi sejajar dengan bidang pesawat tersebut. Ini juga ada gambarnya, kalian bisa lihat. Lanjut. Nah, habis itu ada earth gyro. Jadi kalau earth gyro itu kayak turunannya dari tight gyro, tapi dia tuh dijaganya tuh pakai gravitasi bumi. Nah, oke sih itu ya cukup. Lanjut. Nah, habis itu ada red gyro. Kalau red gyro itu cara kerjanya dia nggak punya 3 DOF, tapi dia cuma punya 2. Jadi satunya itu kemana, satunya itu dibuat berat terbatas. Nah, saat aksis yang dibuat terbatas itu mengalami rotasi, giroskop tersebut akan mengukur secara presisi menggunakan spin system untuk mendapatkan rate of angular variation. Aplikasinya itu ditemukan di turn coordinator pesawat terbang. Red gyro dapat mengukur seberapa cepat pesawat melakukan manuver saat berganti arah. Oke, lanjut. Nah, tadi itu saya membahas gyro lebih dalam di aviasi karena pada zaman sekarang giroskop itu sudah tidak menggunakan mekanik namun sudah digital semua gitu. Jadi sekarang ini kita akan membahas aplikasi giroskop yang ada di sekitar kita. Contohnya itu ada Google Sky Map, ada smartphone. Habis itu kita bisa, kalau kalian pakai smartphone tuh kalian bisa menstabilisasi gambar pas kalian foto atau rekam. Itu juga menggunakan giroskop. Terus kalau kalian sadar juga handphone kalian tuh bisa ada gestur gitu, kalau kalian angkat itu bisa menjawab telepon atau bisa nyalain teleponnya. Atau terakhir tuh ada motion sensing GUI.
smartphone dalam menjalankan perintah berdasarkan giroskop sensor. Sebenarnya ini mirip kayak nomor 3. Kayak smartphone kalian tuh bisa merangsang kalau kita gerakin gyronya gitu. Lanjut. Ini kayak udah kelar sih. Nah, jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.